Sebagai Ketua Komisi 8 dan pimpinan, kami ingin menyampaikan Pak Menteri bahwa rapat panja untuk penyelenggaraan haji 2025 ini patut diberi penghargaan yang luar biasa. Praktis rapatnya dimulai tanggal 2, selesai tanggal 6. Ini dalam catatan sejarah, tidak pernah Pak Menteri. Ini di luar fast track ini. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahid sebagai Ketua Panja, tentu juga mengucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota Panja yang menghabiskan waktunya Pak Menteri, siang malam di dalam 4 hari ini. Masa reses dan kecermatan para anggota Panja membaca item satu persatu itu patut diacungi jempol. Kenapa harus diacungi jempol? Karena memang di dalam pembahasan yang menurut catatan sejarah, Panja belum bisa membuatkan hitungan per item yang diakui oleh pemerintah bahwa memang kalau kita bisa mengefisiensikan pembiayaan dengan catatan layanan tetap meningkat, baru kali ini terjadi. Maka karena itu para anggota Panja, teman-teman yang cermat membaca dan tekun membaca, pantas kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Bahwa Menteri Agama telah menyampaikan statement awal bahwa pembiayaan haji di tahun ini akan turun. Sekalipun catatan yang diberikan oleh teman-teman, kami dapat menangkap bahwa keinginan Pak Menteri dalam hal menurunkan itu belum tercatat dengan baik di dalam usulan. Tapi kami yakin tetap bahwa Pak Menteri ingin turun sebisa mungkin. Kamilah yang menerjemahkan itu di Panja, anggota Panja, membaca item satu persatu sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panja tadi itu, usulan pemerintah yang angkanya 93,4 juta menjadi 89.410.258. Itu hal yang luar biasa. 4 juta lebih turun dari yang diusulkan pemerintah. Kami tetap menghitung secara cermat penurunan ini Pak Hilman sebagai Dirjen PHU tetap mewanti-wanti di item-item tertentu tidak bisa dinegosiasikan karena memang itu batas dari pelayanan. Karena itu sekalipun seketat itu saya kira penurunan 4 juta sejalan dengan keinginan Bapak Presiden untuk penurunan pembiayaan haji kita tahun ini. Tentu kami mengharap bahwa pemerintah kalaupun turun pembiayaan haji dibanding usulan maupun pembiayaan di tahun lalu, tetapi layanan tetap menjadi yang terbaik dan masyarakat jamaah kita menikmati perjalanan ibadah dengan pelayanan yang memadai untuk itu. Maka karena bisa diturunkan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, konsekuensinya turun juga BP yang ditanggung oleh jamaah. Yang ditanggung jamaah itu menjadi 55.431.750,78. Bila dibanding tahun lalu ada penurunan sekitar 600.000 lebih. Karena tahun lalu yang ditanggung oleh jamaah 56.046.171 dengan catatan bahwa komposisi pembiayaan skema pemakaian nilai manfaat di tahun lalu 60-40%. Itulah hasilnya 56. Tahun ini
yang ditanggung jamaah yang 55.431.000 itu skemanya berubah menjadi 62-38. Jika kita memakai skema 60-40, tentu beban jamaah jauh di bawah 55 juta. Tapi kami DPR berkomitmen juga mendengarkan para pihak di luar pembahasan kita ini, termasuk Majelis Ulama dan ahli ekonom, bahwa pemakaian nilai manfaat kita semakin turunkan yang dibebankan kepada nilai manfaat, tapi ditambah menjadi nilai tanggung jawab jamaah. Maka nanti jamaah akan melunasi setelah dikurangi daftar awal yang 25 juta dan ditambah dengan jumlah nilai yang mereka dapatkan bagian dari BPKH yang kita sebutkan dengan virtual account yang mereka nikmati. Tentu hasilnya kita belum bisa menyebutkan, tapi pembahasan kita bersama BPKH antara 2,1 juta sampai 2,2 juta per jamaah, tergantung lamanya dia menunggu untuk berangkat haji. Kami kira ini suatu yang luar biasa pencapaian teman-teman dalam hal pembahasan. Kalau tahun lalu kita membahas panja ini 1 bulan, 1 bulan tetap saja Pak Dirjen, kita tidak tidur-tidur juga. Tapi 1 bulan lamanya. Ini kok 3 malam kok selesai ini. Gimana caranya Pak Wahid? Nah ini luar biasa. Siang malam juga kami kira ini bagian dari upaya kita menyelenggarakan rapat-rapat kita untuk mengambil kesimpulan. Karena itu rapat kita telah menerima laporan dan tinggal kita nanti akan mengetok sebagai keputusan. Sebelum kita ketok dan sebelum kita menuangkan di dalam kesimpulan, kita akan mendengarkan pandangan mini praksi dari praksi-praksi yang ada di sini. Dan itu sudah kita minta untuk menyiapkan. Kami ingin menyampaikan di dalam forum raker kita ini, apakah pandangan mini praksi ini harus kita bacakan atau kita serahkan saja. Di dalam catatan kami rapat-rapat panja, tidak ada hal yang mendasar perbedaan pendapat di antara praksi-praksi. Catatan saya kira ada, umpamanya pelayanan yang lebih baik, tapi secara prinsip tidak ada yang mendasar ketidaksamaan pandangan dalam hal pembiayaan dan penyelenggaraan haji. Kalau tidak ada pandangan yang mendasar, ya apakah kita menyetujui diserahkan saja ke pimpinan dan kita tinggal menuangkan di dalam kesimpulan baru kita ambil keputusan. Bagaimana? Kita serahkan saja? Dibacakan, yang lain? Dibatasi waktunya, 2 menit misalnya, 3 menit. Gitu. Lama itu 2 menit itu, 1 menit. Karena angkanya sudah kita setujui, nggak ada yang berbeda pendapat. Paling berarti catatan kan yang mau dibacakan. Saya kira, kalaupun diberi kesempatan jangan dibacakan yang tadi lagi Pak. Pimpinan, diserahkan aja kepada pimpinan, karena tidak ada yang substansial menurut saya, sepakat kan? Ya itu tadi ketua yang saya sampaikan, sebetulnya tidak ada yang prinsip. Kalau catatan itu nanti akan kita tuangkan juga di kesimpulan. Catat tampung aja. Bacakan saja pimpinan. Bacakan aja? Ya. Oke, kalau begitu. 1 menit ya. Catatan saja ya. Setelah dibacakan diantar ke depan. Ya, oke. Bacakan.